Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Desliana dengan NIM 66661230048. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Ayuni Budiati, SIPM, PPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran Untirta. Visi Untirta yaitu terwujudnya Untirta sebagai healthy, integrated, smart, and green university menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global tahun 2030. Nah, visi Untirta ini apakah sudah berorientasi pada masa depan? Yaitu sudah, karena terdapat kata kunci pada visi Untirta yaitu kata terwujudnya yang berorientasi pada masa depan. Nah, selanjutnya yaitu ada visi Untirta. Yang pertama, meningkatkan kualitas relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat inovatif berbasis kebutuhannya tak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Healthy, Integrated, Smart, and Green University. Analisisnya yaitu sudah sesuai dengan teori misi, yaitu berorientasi pada masa kini atau pada masa sekarang. Selain itu, pada kata pertama misinya itu sudah sesuai, yaitu kata meningkatkan, karena selanjutnya itu diikuti dengan kalimat yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai visi. Selain itu, ada juga tujuan dari Untirta, yang pertama yaitu meningkatkan implementasi sistem manajemen pembelajaran online, terintegrasi dengan platform pembelajaran, meningkatkan produktivitas pegawai dengan sistem manajemen kinerja dan terintegrasi. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman mahasiswa dengan sistem manajemen layanan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional dengan sistem manajemen administrasi dengan kemudahan monitoring secara real time. Nah, adapun hasil analisis tujuannya yaitu sudah mencakup apa saja yang ingin dicapai dari setiap misi, dan dimana pada tujuan ke-1 itu sesuai dengan misi ke-1, yang seterusnya itu ke tujuan kedua sudah sesuai dengan misi kedua. Nah, tujuan ketiga juga sudah sesuai dengan misi ketiga. Nah, tujuan keempat itu juga sudah sesuai dengan misi ketiga. Selain itu, kata pertama pada kalimat-kalimat yang digunakan dalam tujuan Untirta sudah sesuai, karena kata meningkatkan tersebut diikuti dengan kalimat apa saja yang ingin dicapai dari setiap misinya. Nah, selanjutnya itu ada pun sasaran dari Untirta. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi. Yaitu selanjutnya terdapat indikator dari sasaran yang pertama yaitu presentase lulusan S1 dan D4 atau D3 ataupun D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wira swasta yang capaian targetnya 60 sampai 80 dari tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya yaitu pada poin B, presentase mahasiswa S1, D3 ataupun D4, D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional yang capaian targetnya 20 sampai 30 dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, selanjutnya sasaran kedua yaitu meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi. Pada poin pertama yaitu presentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain dengan di QS 100 berdasarkan bidang ilmu, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir yang capaian targetnya 20 dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Dan pada poin B yang sasaran nomor 2 juga yaitu presentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 memiliki sertifikat kompetisi atau profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional dunia industri atau dunia bekerja yang capaian targetnya 40 dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Kemudian sasaran yang ketiga yaitu meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Pada poin pertama yaitu presentase program studi S1 dan D4 ataupun D3 atau D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra yang capaian targetnya 50 dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Kemudian pada poin B, sasaran nomor 3 juga, yaitu presentase mata kuliah S1 dan D4 atau D3 ataupun D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus CAS method atau pembelajaran kelompok berbasis project, team based project sebagai sebagian bobot evaluasi yang capaian targetnya 35 sampai 45 dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Kemudian sasaran yang ketiga yaitu presentase program studi S1 dan D4 atau D3 ataupun D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah yang capaian targetnya 5 dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Selanjutnya yaitu sasaran yang keempat yaitu meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi. Pada poin pertama yaitu meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi dengan indikator kinerja utamanya yaitu rata-rata predikat Sakip Satker minimal BB yang target capaiannya A sampai BB dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, selanjutnya yaitu pada poin B yaitu meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi dengan indikator kinerja utamanya yaitu rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA
sampai K atau L Staker yang capaian targetnya 80 dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, analisis sasarannya yaitu keseluruhan sasaran yang ditetapkan untuk meningkatkan kualitas lulusan, dosen, kurikulum, dan tata kelola di pendidikan tinggi telah dirumuskan dengan baik dan sudah bersifat SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, reasonable, dan time-bound. Setiap sasaran bersifat spesifik dan terukur dengan target yang jelas dan juga realistis untuk periode tahun 2020 sampai tahun 2024. Sasaran ini dapat dicapai melalui berbagai inisiatif seperti kerjasama industri, pengembangan dosen, dan inovasi kurikulum. Relevansinya sangat tinggi untuk meningkatkan daya saing lulusan dan kualitas pendidikan, serta memastikan keberlanjutan dalam pengembangan institusi. Selain itu, semua sasaran yang memiliki waktu yang jelas dan tepat menandakan komitmen untuk pencapaian dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, kesimpulannya yaitu visi Untirta sebagai Healthy, Integrated, Smart, and Green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul berkarakter dan berdaya saing global tahun 2030 menunjukkan orientasi masa depan yang jelas, misi yang berfokus pada peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan, kualitas dosen dan tata kelola perguruan tinggi serta selaras dengan tujuan untuk meningkatkan sistem manajemen dan pengalaman mahasiswa. Sasaran yang ditetapkan termasuk peningkatan kualitas lulusan, dosen, kurikulum, dan tata kelola telah dirumuskan dengan baik dan memenuhi kriteria SMART. Menjadikannya spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu. Keseluruhan strategi ini mendukung pengembangan institusi dan meningkatkan daya saing lulusan dalam konteks yang global. Nah, cukup sekian video hasil analisis visi misi tujuan dan sasaran Untirta yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.